Halo teman-teman, para pencinta dan penghobi ikan mas koki, Gembala Goldfish di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman baru pertama kali menemukan channel ini, di subscribe ya, gitu. Karena bukan cuma gratis, tapi juga biar nggak ketinggalan updatean video terbaru dari kita. Oke, di video kali ini kita bakalan bahas soal alat ini, gitu. Nah, apa alat ini dan gimana fungsinya dan penjelasan lebih detailnya seperti apa kita bahas sekarang. Oke, yang paling pertama kita bahas soal jenis alat ini. Jadi alat ini adalah heater gitu, atau pemanas air di akuarium gitu ya, bisa dipakai gitu. Nah, jadi ada dua jenis heater. Jadi yang pertama itu yang stainless steel, gitu. Yang kedua kaca. Nah, yang ini yang jenis kaca gitu, dan ada juga yang stainless steel bersih kayak gitu. Nah, terus kapan aja sih dipakai heater gitu? Cuman yang jelas adalah ketika kita ingin overfeeding gitu ya, atau push pakan gitu. Nah, kenapa alasannya? Kenapa pas ketika kita menginginkan push pakan supaya ikannya cepat gede gitu, growth-nya tinggi? Alasannya karena metabolisme ikan jadi semakin cepat, atau jadi apa ya, semakin cepat gitu. Nah, dengan metabolisme ikan semakin cepat gitu dan naik gitu, nah otomatis juga kerja pencernaannya juga cepat gitu. Nah, itulah diperlukan heater gitu untuk suhu air yang hangat gitu. Nah, makanya diperlukan gitu ketika karena kita misalnya persiapan kontes, ataupun memang karena pengen ikannya cepat gede gitu, growth-nya cepat gede, nah dipakein heater gitu. Terus yang kedua juga buat ikan sakit, terutama white spot gitu, atau jamur ya, yang bintik-bintik putih lah gitu. Nah, heater juga salah satu kunci untuk menyembuhkan white spot gitu, atau jamur, karena jamur itu juga berkembang biak dengan cepat gitu, atau dia muncul ketika suhu air terlalu dingin. Nah, soal white spot nanti kita bahas lebih lanjut kayak gitu. Nah, terus bagaimana pemilihan heater ini harus berapa watt gitu untuk volume air yang sekian banyaknya. Nah, gitu. Jadi sebetulnya tidak ada patokan khusus gitu. Cuman yang pasti mungkin hitungan sederhananya bisa kita bilang 1 watt per 1 liter gitu. Jadi kalau misalnya ini heater yang kita pakai itu 150 watt gitu. Heater yang kita pakai ini 150 watt, ini bisa sampai dengan menghandle air atau volume air di akuarium itu sampai 150 liter. Nah, tipsnya adalah untuk pemilihan heater gitu, sebetulnya ada miskonsepsi ya gitu, atau kebanyakan ada sedikit kekeliruan dalam pemahaman penggunaan heater gitu. Nah, ini kan wattnya gede ya, nah otomatis listrik, mau makan listrik juga gede dong. Nah, gimana caranya atau gimana tipsnya? Yang paling jelas adalah pakein heater itu 2 gitu. Selain juga disesuaikan dengan kapasitas air gitu. Nah, pakein 2 heater. Nah, contoh misalnya, sebetulnya heater itu kenapa 2 pilihannya? Karena salah satu alasannya adalah supaya ketika ada salah satu heater rusak gitu, si akuarium atau ikan itu nggak kerebus gitu. Kalau misalnya ada malfunction gitu ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa dipakein 2 heater gitu? Dan tipsnya juga mending dilebihin gitu. Misalnya kalau akuarium ini kapasitasnya adalah 200 liter gitu. Nah, kita pakai yang 150 sama yang 100 liter. 150 watt sama yang 100 watt gitu. Nah, kenapa kayak gitu? Karena gini, secara logika memang gitu, ini si heater itu nyala dan wattnya besar sekali dan akan bikin listrik boros, tapi dia tuh akan berhenti atau mati ketika di suhu tertentu gitu. Contoh misalnya di set di 32 derajat lah gitu, atau
otomatis dia bakalan mati gitu kalau misalnya si suhunya itu udah mencapai suhu tertentu kayak gitu. Nah, kenapa dipakein dua gitu? Dan supaya cepat mati gitu loh. Secara logikanya supaya cepat mati si heaternya. Jadi air secara signifikan secara cepat berubah suhunya, terus tiba-tiba dia mati. Jadi nggak nyala terus gitu loh. Nah, itulah kenapa kita pakai dua heater gitu tipsnya. Oke, selanjutnya adalah kita bahas soal, jadi tips selanjutnya kalau misalnya pakai heater diusahakan, dan memang harus sih sebetulnya, ini tipsnya supaya si penggunaan heater ini tidak percuma atau tidak useless gitu. Nah, jadi si akuarium ini ketika dipakein heater itu ditutup, atasnya ditutup gitu, entah pakai plastik, pakai styrofoam gitu kan, atau apapun lah yang bisa menutup si akuarium ini gitu ya. Kenapa ditutup? Supaya suhu di dalam ruangan ini tidak dipengaruhi banyak oleh suhu ruangan gitu. Makanya dipakein tutup gitu. Nah, juga penggunaannya si heater ini itu bagusnya itu ketika kita berada di tempat yang dingin gitu. Misal daerah suhu kita itu di daerah dingin. Nah, diperlukan heater karena untuk bisa mencegah white spot gitu, ataupun mencegah supaya air tidak begitu dingin gitu. Nah, ciri ikan ketika dia berada di suhu dingin geraknya melambat gitu. Diperhatikan aja siang kalau misalnya suhunya yang cukup hangat, terus dia malam gitu kan suhu bergeser ke suhu dingin, dia akan melambat kayak gitu. Nah, terus selanjutnya adalah peletakan heater. Nah, ini juga penting. Gitu. Peletakan heater itu nggak asal-asalan, supaya supaya suhu air berubah dengan merata gitu loh, dan biar nggak useless juga akhirnya. Nah, peletakan heater itu diusahakan ditempatkan di pergerakan air gitu, atau di mana air itu berganti gitu, atau istilahnya bergantilah kayak gitu. Peletakannya bisa aja kalau misalnya di tank kita itu peletakannya di dekat air jatuh gitu, di dekat air jatuh, karena itu pergantian air terus menerus gitu ya, di titik di mana pergantian air terjadi di situ gitu. Nah, itu supaya untuk air itu merata gitu, perubahan suhunya merata, dibanding kita nempelin heater itu di mana aja gitu. Atau juga bisa ditempatkan di posisi pompa gitu, karena kan air juga berganti gitu ya, di posisi pompa juga bisa. Oke, jadi mungkin segitu dulu aja video kali ini, semoga bermanfaat juga, semoga juga menjadi wawasan baru. Kalau misalnya ada kritik dan saran bisa ditinggalkan di kolom komen, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam buncit.